Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat yang akan membahas mengenai constraint layout dan integer. Oke, nah di sini buatlah sebuah proyek baru dengan nama proyek pertemuan 4. Tunggu hingga proses loading projectnya selesai. Nah, di sini pada activity underscore main.xml, tambahkan 4 text field, 2 plain text, dan 1 button sehingga tampilan menjadi seperti berikut ini. Silakan ditambahkan dulu 4 text field, 2 plain text, dan 1 buttonnya. Oke, di sini saya menggunakan constraint layout, kemudian sudah saya tempelkan 4 buah text field, 2 buah plain text, dan 1 buah button. Nah, di sini kalau kita menggunakan constraint layout itu, semua widgetnya itu akan terpojok ya, semuanya itu ngumpul di pojok kiri atas. Jadi caranya supaya nanti kita enak bikin constraint-nya itu, jadi diseret satu-satu dulu, dipisahin dulu supaya kita tahu mana yang mau kita gunakan. Nah, ini kan dia masih numpuk, kita seret dulu. Oke, nah, seperti ini ya, dipisah-pisahin dulu. Oke. Nah, jadi di sini saya tekstil 10 ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya ajarkan, bahwa kita harus mengganti ID-nya masing-masing. Nah, di sini saya namanya itu tekstil 10. Jadi saya ganti dengan nama txt judul. Ini untuk mengganti ID, kalau sudah, kemudian klik refactor. Oke, sudah. Kita lanjut ke slide ya. Nah, di sini struktur komponen tree pada activity underscore main.xml yaitu sebagai berikut. Jadi silakan kalian ubah semua ID-nya itu menjadi seperti ini ya. TXT judul, TXT PJG, EDPJG, EDLBR, dan BTN hitung. Silakan dirubah dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa semua ID saya sudah saya ubah ya, dari TXT judul, TXT PJG, EDPJG, sampai dengan BTN hitung. Lanjut lagi ke slide. Nah, di sini silakan kalian ubah ya di sininya bahwa teks judul itu isinya bangun datar, kemudian panjang, lebar, hasil, plain teksnya, dan hitung silakan dirubah. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa semua teks field, plain text, dan buttonnya itu sudah saya kasih nama, sudah saya rubah teks dan juga hint-nya. Jadi di sini kita tinggal seret-seret saja dan kasih constraint-nya. Ini bangun datar, ini adalah judulnya. Jadi ini minimal constraint itu syaratnya adalah minimal satu horizontal dan satu vertikal. Jadi ini atasnya saya sangkut pautkan ke parent-nya, sebelah kiri dan kanannya saya kaitkan ke parent-nya supaya dia rata tengah. Kalau mepet ke atas silakan digeser saja, kasih jarak. Selanjutnya nah di sini panjang ya, selanjutnya panjang. Nah, panjang ini kan letaknya ada di bawah si judul bangun datar. Ditarik saja ini titiknya sampai ke bawahnya. Oke, sudah. Kemudian sampingnya, karena minimal satu horizontal satu vertikal, kita kaitkan ke parent saja. Nah, kalau dia terlalu mepet, tinggal kalian geser saja ke bawah, ke sebelah kanan, ataupun agak ke sebelah kiri, kita yang atur ya. Ini bebas, bisa kalian yang desain. Nah, habis itu, habis panjang kan ada lebar nih. Nah, lebarnya kita seret. Nah, di sini karena kita ingin panjang dan lebarnya ini kan selalu apa ya? Selalu ada di bawah si lebar. Jadi di sini lebarnya untuk kiri atasnya ini kita kaitkan karena si lebar ini kan ada di bawah panjang. Atasnya kita kaitkan ke sebelah sini. Kemudian kiri kanannya kita kaitkan ke kiri kanan si panjang supaya dia rata kiri kanan dengan teks panjangnya. Nah, ini kalau dia terlalu jauh silakan diubah ya ukurannya ya. Nah, ini kalau ini 32, di sini ada ukurannya 32. Selanjutnya setelah itu kita menambahkan plain text-nya. Sini plain text panjang, saya klik dulu, saya geser ke atas, baru kita kasih constraint-nya. Input panjang ini kan akan selalu ada di sebelahnya panjang. Berarti sebelah kirinya ini atau start-nya kita kaitkan dengan end-nya si panjang. Nah, di sini. Seperti itu ya.
Nah, kemudian karena dia syarat minimalnya itu adalah satu horizontal dan satu vertikal, ini kan kita baru punya satu horizontal nih. Nah, kalau kita mau dia rata, ini kan beda ya, antara ukuran text view panjang dengan ukuran plain text si input panjang. Jadi di sini supaya dia sama rata, kita menggunakan yang namanya baseline. Jadi di sini untuk input panjangnya, kita klik kanan di input panjang. Nah, kemudian kita pilih show baseline. Oke, sudah nanti muncul ada garis di sini. Nah, kita klik garisnya. Kemudian kita kaitkan ke si panjangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi baseline ini nanti tulisan panjang ini akan rata dengan tulisan input panjang ini ketika dijalankan. Jadi, kalau kalian mau sama rata, gunakanlah baseline. Baseline itu sama rata, sejajar tulisannya ya, tulisannya yang sejajar bukan kotaknya. Nah, ini sudah otomatis atas dan bawahnya sudah tidak ada lagi karena dia sudah rata atas dan rata bawahnya itu serata dengan tulisan si panjang. Untuk yang sebelah kirinya si input panjang ini saya kaitkan dengan sebelah kanannya si panjang. Sama juga dengan si input lebar. Kita tarik dulu input lebarnya. Karena input lebar ini akan ada di sebelah kanannya si lebar. Kita kaitkan. Oke. Nah, selanjutnya karena kita ingin dia tulisan lebar dan input lebar itu sejajar, maka di sini kita klik dulu plain text input lebarnya, kemudian klik kanan, kemudian pilih show baseline. Nah, kemudian baru kita kaitkan nih baseline input lebar dengan si lebarnya. Nah, ini dia akan sama rata tulisannya. Tinggal kita atur saja jarak antara text view lebar dengan plain text lebarnya. Nah, ini ya. Tapi di sini saya tidak menyarankan ya bahwa sebelah kirinya ini kita kaitkan dengan lebar, enggak. Kita kaitkan start, ini namanya start ya, ini start, ini end, kalau atas itu top, kalau bawah itu bottom. Karena kita mau sejajar antara plain text panjang dan lebarnya, kita kaitkan startnya si input lebar dengan startnya input panjang nih, lihat nih. Tuh. Nah, jadi dia panahnya bakal ngait ke input panjang. Sama juga seperti ini, kita kasih constraint-nya. Tuh, jadi kalau kayak gini, kemanapun si panjang ini lari, si lebar ini bakal ngikutin nih. Kalau saya geser ya si panjangnya ya. Tuh, input lebarnya ngikutin juga. Kalau input panjangnya saya geser agak ke sebelah kiri, tuh input lebarnya ngikutin. Karena di sini dia sudah dicantolin nih. Sudah dikaitkan input lebar, sebelah kiri input lebar ini dikaitkan dengan sebelah kiri input panjang, sebelah kanan input lebar dikaitkan dengan sebelah kanan input panjang. Tinggal kalian aja yang atur jaraknya ini mau berapa. Kalau di sini kan ada 40 ya. Nah, kalau kalian misalnya agak kurang ke sebelah kanan, ya silakan digeser saja. Nah, ini menjadi 64. Nah, itu ya, tinggal kalian atur saja. Sama juga, nah ini kan ada button nih, ada button hitung. Nah, kita tarik dulu button hitungnya. Karena button hitung ini akan selalu ada di bawah si input lebar, kita kaitkan atasnya ini dengan bawahnya si input lebar. Oke, sudah. Kemudian, karena dia syaratnya minimal satu horizontal, satu vertikal, untuk sebelah kiri dan kanan, ataupun start dan end-nya, kita kaitkan dengan si parent-nya. Nah, ini. Parent-nya itu adalah bingkai dari layout kita ini ya, itu namanya parent. Nah, ini untuk jaraknya 48. Kalau kalian agak apa ya, kejauhan ya boleh diseret aja. Kalau kedekatan boleh diturunin, kalau kejauhan boleh dinaikkan lagi sampai ke atas. Nah, ini. Selanjutnya satu lagi hasil. Nah, hasil ini kan letaknya di bawah si hitung, sama. Kita kaitkan atasnya si hasil dengan bawahnya si button hitung. Selanjutnya, karena kita mau dia letaknya itu di sebelah sini ya, agak sebelah sini, berarti horizontalnya kita kaitkan dengan parent. Nah, di sini kita mepet aja ya. Bebas kalian, kalau kalian mau mepet ke parent atau mau agak kasih jarak sedikit, boleh, tidak masalah. Tergantung kalian yang mau desainnya ya. Nah, ini kemudian berikutnya untuk bangun datar. Mungkin ini size-nya sama saja ya dengan yang lain ya. Yang namanya judul dia pasti lebih besar daripada
tulisan yang lainnya. Jadi di sini klik dulu text view judulnya, kemudian di attribute search kita cari text size. Oke, nah di sini ada text size 14 SP. Karena kita mau lebih besar lagi ya silakan diperbesar lagi angkanya. Misalnya 48 SP. Oh, kebesaran ya. Kita kasih 24 SP saja. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita balik lagi ke slide. Nah, ini udah ya, teks dari judul. Sudah kita ubah bangun data, hitung hasilnya selesai. Nah, selanjutnya ini ya, kalian bisa lihat apa saja yang saya rubah kalau kalian mau sama persis dengan apa yang ada di slide ini. Nah, ini constant end, constant stop yang saya beri kotak merah, itu artinya butuh perhatian lebih dari kalian. Kemudian ini margin start top-nya. Dan kemudian, nah ini untuk buttonnya, jangan lupa kita kasih on click. Nah di sini untuk on click-nya saya kasih nama Mari underscore hitung. Berarti di sini ya, di sininya di attribute search-nya kita cari on click. On click. Nah di sini on click ya. Karena tadi kita menggunakannya Mari underscore hitung. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, di sini nanti mari hitung inilah yang akan membuat fungsi pada project yang kita buat ini. Jadi apapun yang kalian buat nama on click-nya, nanti itulah nama yang bakal kita pakai pada fungsi trigger-nya. Oke, lanjut lagi. Sebelum lanjut, nah di sini kalian bisa lihat ya, ini ada, ini kan masih tanda seru kuning, enggak apa-apa ya, ini tidak masalah, kecuali kalau tanda serunya merah. Nah, kita arahin saja kursornya touch target size to small. Jadi kita klik saja, ini artinya target sentuhnya itu terlalu kecil. Kita klik. Nah, kemudian kita klik saja fix. Nah, ini ada bacaannya, this items height is 45 dp. Jadi tinggi itemnya ini 45 dp. Sedangkan minimalnya itu harus 48 dp atau lebih besar lagi. Jadi kita klik fix saja. Oke, sama juga dengan EDLBR. Kita klik, kemudian kita klik fix. Oke, ini masih ada lagi merah. Kita klik on click method does not exist. Jadi ini maksudnya on click-nya ini belum kita gunakan. Ya, belum kita gunakan karena belum kita tulis codingannya di mainActivity.java. Nah, ini code pada mainActivity.java adalah sebagai berikut. Nah, silahkan kalian ketik, terutama yang saya kotak merah itu, silahkan diperhatikan mana yang tidak ada, silahkan kalian tambahkan, mana yang sudah ada, jangan dihapus. Silakan ketik. Di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingannya. Nah, di sini karena kita itu menggunakan dua buah plain text, di sini edit text kita buat dulu variabelnya untuk menampung nilai panjang dan lebar di kelasnya. Kemudian di sini ada satu buah text field yaitu hasil yang akan menampilkan yang menjadi tempat menampilkan hasil perhitungannya. Jadi di sini saya kasih namanya PJG-LBR dan untuk text field-nya saya kasih nama hasil. Selanjutnya, setelah kita membuat variabel di kelasnya, kita sambungkan antara variabel yang sudah kita buat dengan layout, dengan ID layout yang sudah kita buat. Nah, di sini PJG-LBR hasil, nah ini ya. Kemudian, untuk RIT ini adalah ID yang ada di layout, yang ada di activity underscore main.xml. Jadi di sini ya, saya klik activity underscore main.xml. Nah, ini adalah ID-nya. Karena saya menggunakan EDPJG dan EDLBR, maka saya tuliskan juga dengan EDPJG dan EDLBR. Kalau kalian cuma tulisnya di sini misalnya PJG LBR, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus menyesuaikannya dengan ID yang sudah kalian buat. Misalnya nih saya ngotot ya, ID PJP-nya saya kasih nama ID panjang misalnya. Nah ini bakalan merah. Kenapa dia merah? Karena ID-nya itu tidak sesuai. Di sini ID-nya saya buat ID PJP, tapi yang saya panggil ID panjang. Oleh karena itu sesuaikan dengan nama ID yang sudah kalian beri di activity_main.xml. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya, nah di sini ada fungsi ataupun metode yang akan sebagai triggernya ya. Ini isi dari triggernya itu, dia akan menjalankan fungsi.
tadi buttonnya itu, karena button sebagai trigger, kita kasih on click-nya yaitu mari underscore hitung. Kalau kalian kasih on click-nya ayo underscore hitung, maka samakan dengan apa yang kalian buat. Nah, di sini pertama saya akan buat variabel karena dia tipe datanya itu berupa integer, kemudian variabelnya adalah IPCG. Ini cara penulisan untuk integer ya. Kalau yang string itu kan kemarin cuma PJG get text to string. Nah, kalau ini, kalau untuk integer, dia ada integer dot parseIn, buka kurung PJG. PJG ini nama variabel yang kita buat tadi, get text to string. Jadi dia akan mengambil nilainya. Sama juga dengan ILBR. Di sini integer juga karena tipe datanya integer. Setelah kita membuat variabel dengan tipe data integer, selanjutnya kita buat rumusnya. Karena di sini kita ingin menampilkan luas persegi panjang dan keliling persegi panjang, jadi kita masukkan rumusnya. Luas ini kan kalau normalnya itu rumus matematikanya kan panjang kali lebar. Sama, kita masukin panjang tadi variabelnya apa? Nah, ini IPJG. IPJG dikali dengan ILBR. Itu sudah. Ini adalah rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya, kita akan menghitung keliling dari persegi panjang. Nah, di sini saya buat variabelnya untuk menampung hasil dari si keliling itu adalah ke. Sedangkan variabel untuk menampung hasil luas itu adalah luas. Nah, di sini keliling, kita tahu ya bahwa rumus persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi sama, kita terjemahin juga ke dalam kodenya 2 dikali panjang. Panjangnya tadi kan variabelnya adalah IPJG, ditambah 2 dikali ILBR. Ini sudah selesai rumusnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan output kepada usernya. Jadi di sini hasil ini teksturnya ya, set text ini artinya dia akan mengatur bahwa yang munculnya itu akan seperti ini. Luas persegi panjang adalah, nah ini ingat ya, kalau string itu selalu diupdate oleh petik 2. Jadi yang tulisan hijau-hijau ini kita yang buat, terserah kalian ya kalau kalian mau rubah ya. Kecuali, nah di sini ada petik 2 plus luas. Seperti di Instagram, itu kan kalau kita mau nge-tag orang itu ada add siapa namanya. Sama juga dengan ini. Petik 2 ini nilainya diambil dari luas. Luas yang ini nanti akan ditampung, petik 2 diambil dari luas. Selanjutnya tambah lagi tulisan di belakangnya di sini sama juga ya. Kalau string itu selalu diupdate oleh petik 2. Nah, ini hijau-hijau ini adalah tulisan yang kita buat. Dan keliling persegi panjang adalah petik 2 ini akan diisi oleh variabel curl. Jadi nanti dia akan mengambil hasil dari perhitungan sikel dan hasil perhitungan dari si luas ini. Oke, ini sudah selesai untuk penjelasan rumusnya. Kita jalankan project-nya. Oke, ini launch sukses, sudah berhasil ya. Kita buka emulatornya. Nah, munculnya seperti ini ya, sesuai dengan apa yang kita desain tadi. Nah, ini munculnya. Ini panjang, lebar, input panjang, dan input lebar. Misalnya saya masukkan input panjangnya itu adalah 6. Dan untuk lebarnya saya masukin misalnya 3. Jadi ketika saya klik button hitung, nah ini, luas persegi panjang adalah 18 dan keliling persegi panjang adalah 18. Jadi di sini kita hitung ya, panjang kali lebar. Luasnya berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali 6 itu sama dengan 12. Ditambah 2 kali 3 itu adalah 6. Jadi 12 ditambah 6 hasilnya sama dengan 18. Misalnya nih kita ganti lagi, misalnya di sini kita kasih panjangnya 10 dan lebarnya kita kasih 4. Ketika klik button hitung, nah ini luas persegi panjang adalah 40. Oke, luas panjang kali lebar 10 kali 4, 40. Kemudian dari keliling persegi panjang adalah 28. 2 kali panjang, 2 kali 10, 20. Ditambah 2 kali lebar, 2 kali 4 itu 8. Berarti 20 ditambah 8 sama dengan 28. Sesuai dengan rumus dan hasil yang ingin kita tampilkan.
Oke, ini outputnya ya, sudah saya lampirkan juga. Latihan di rumah, jadi di sini, dari project sebelumnya, tambahkan, jadi tambahkan ya, bukan buat baru ya. Dari project sebelumnya, tambahkan satu plain text, satu text view, dan di sana sehingga layout menjadi seperti berikut ini. Jadi kalian tinggal menambahkan tinggi, ini ya, kalau tadi kan cuma panjang lebar, sekarang kita akan menambahkan tinggi. Sehingga struktur komponen V-nya menjadi seperti berikut ini. Nah, ini jangan lupa untuk kasih ID untuk si plain text-nya, karena itu nanti akan kita panggil di codingannya. Selain itu, tolong kumpulkan latihan ini ya di Classroom. Jadi nanti yang kalian kumpulkan itu adalah sini ya, misalnya saya buka dulu ini. Nah, ini kan saya project pertemuan 4 nih namanya. Nah, kalian lihatnya itu di terminal sini, kalian klik tab terminalnya. Nah, di sini kalian bisa tahu di mana directory penyimpanan project kalian. Kalau saya kan di C user ya, jadi ini saya buka penyimpanannya. Nah, ini di C, itu kalau saya. C, kemudian di sini ada user, kemudian Win10, ini ya, dilihat ya, Win10, kemudian Android Studio Project. Habis Android Studio Project di sini, ada project pertemuan 4. Karena saya bikinnya project pertemuan 4. Nah, jadi yang kalian upload di Classroom itu adalah project pertemuan 4 ini. Yang ini ya, kan ini akan ada banyak sekali ya project-project yang sudah kalian buat, project pertemuan 1, project pertemuan 2, project pertemuan 3, dan project pertemuan 4. Jadi project pertemuan inilah, ataupun misalnya kalian buat ya nama lain ya, silahkan foldernya ini, karena di dalam foldernya ini, dalam folder project pertemuan 4 ini ada banyak sekali. Jadi supaya dia langsung sepaketan, kalian kopikan yang project pertemuan 4 yang ada di dalam Android Studio Project ini. Itu ya, silakan dibuat dan kumpulkan di Classroom nantinya. Oh ya, ini untuk input panjang, lebar, dan tinggi. Berarti di sini saya menjelaskan ya, kita akan, saya langsung praktekin saja lah. Nah, ini bangun ruangnya input panjang, lebar, dan tinggi. Berarti di sini kita akan menghitung balok. Oke, saya coba jalankan projectnya. Oke, ini sudah. Nah, jadi nanti tampilnya seperti ini ya, panjang, lebar, tinggi. Kita akan menghitung volume balok dan luas balok. Jadi di sini panjangnya misalnya saya kasih 5, kemudian lebarnya itu saya kasih 3, dan tingginya saya kasih 2. Jadi ketika saya klik button hitung, nah ini luas balok adalah 62. Dan volume balok adalah 30. Nah, kalian tahu kan kalau rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. Sedangkan untuk luas balok itu adalah 5 kali 3 itu 15. 15 disimpan ya. 3 kali 2 itu 6. Langsung ditambahin 15 tambah 6, 21. Kemudian 5 kali 2 itu 10. Berarti 21 ditambah 10 itu 31, dikali 2 menjadi 62. Jadi nanti silahkan kalian buat suatu program yang tadi ya kalian tambahin. Kalau sebelumnya kita menghitung luas dan keliling persegi panjang, untuk tugasnya kita akan menghitung luas dan volume balok. Oke, lanjut lagi ke slide. Oke, ini kita sudah sampai di akhir slide. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan dan mencoba di rumah ya, supaya ilmu pengetahuan kita pun bertambah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.